Oligarki makin untung, rakyat makin buntung. Harta gabungan 50 orang terkaya di Indonesia ternyata setara dengan total kekayaan 55 juta warga masyarakat kelas bawah di negeri ini. Bayangkan teman-teman, 50 orang versus 55 juta jiwa. Fakta ini dibongkar oleh riset baru dari CELIOS, Center of Economic and Law Studies, bertitel Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026, Republik Oligarki. Ketimpangan ekstrem ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan puncak gunung es dari sebuah sistem ekonomi kapitalistik yang memang cacat secara struktural. Mengapa kekayaan bisa menumpuk begitu gila di segelintir elit? Jawabannya jelas, karena para oligarki ini diberikan karpet merah oleh negara untuk menguasai secara masif dan ugal-ugalan komoditas paling berharga di tengah air kita, mulai dari konsesi tambang, perkebunan kelapa sawit skala besar, hingga hak penguasaan hutan, atau HBA dari Sabang sampai Merauke. Coba teman-teman bayangkan, sepanjang 2019 sampai 2025, kekayaan 50 oligarki itu meningkat dari sekitar 2.508 triliun rupiah menjadi 4.651 triliun rupiah. Menurut media Wahyu Askar, Direktur Keadilan Fiskal CELIOS, kelompok ini mampu mengakumulasi kekayaan hingga 13 miliar rupiah per hari. Sementara upah buruh hanya mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 per hari. Proyeksinya, kekayaan median super kaya pada 2060 menjelonjak menjadi 106% menjadi 107,7 triliun rupiah. Sebaliknya, median kekayaan penduduk hanya naik 20% menjadi 101 juta rupiah. Yang lebih miris lagi, pengaruh oligarki ini merambah sampai ke kendali sistemik atas nasib hidup orang banyak. Kelompok oligarki ini memiliki kekuatan menentukan harga komoditas strategis, mulai dari minyak goreng, LPG 3 kilo, hingga tarif transportasi online dan harga properti. Bahkan mereka mampu membeli sistem politik Indonesia karena kemampuannya mendanai partai politik dan politisi. Sehingga kita menyaksikan fakta di mana pemerintahan berasal dari orang kaya, oleh orang kaya, dan untuk orang kaya. Menurut Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK, kekuatan oligarki itu telah menyandera proses pembuatan kebijakan guna memuluskan eksploitasi sumber daya alam dengan mengabaikan hak asasi manusia. Hal itu adalah bentuk nyata dari state capture corruption, di mana pembuatan hukum atau kebijakan tidak lagi mengabdi pada kepentingan publik, melainkan tersandera untuk mempermudah eksploitasi sumber daya alam tanpa perlu mengurusi dampak alam maupun manusia. Pemerintah lebih mengistimewakan kepentingan elit dengan dalih investasi ketimbang melindungi hak warga negara. Sementara masyarakat akhirnya yang menanggung dampak ekologis dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Ketika para oligarki ini mengeruk keuntungan miliaran dolar, rakyat kecil justru menjadi kelompok paling rentan yang menanggung dampak